Pada usia 18 tahun, saya menghabiskan semua tabungan saya untuk membeli petak tanah kuburan untuk diri sendiri. Nona kecil, masih muda begini, kenapa mau beli kuburan? Karena saya sebentar lagi akan mati. Saya ingin mengingatkan Anda, meskipun lingkungan kuburan ini bagus, tapi terisolasi, keluarga Anda mungkin tidak bisa berziarah. Anda yakin mau membayar? Yakin. Silakan tanda tangan di sini. Yang saya inginkan adalah tidak bertemu mereka lagi, hidup atau mati. Tang Li, Xiao Yu sekarang butuh transfusi darah. Ikut saya. Dia adalah Pei Yunxiao, pewaris orang terkaya di kota C. Dan juga tunangan saya. Semua orang berpikir dia sangat mencintai saya dulu. Saya juga berpikir begitu. Ayo. Sana. Suster, tidak perlu tes, dia adalah golongan darah RH negatif. Langsung ambil. Maaf Li, tadi saya agak terburu-buru, sampai mencengkeramu terlalu keras. Tapi kamu tidak perlu khawatir, kali ini Xiao Yu sakit mendadak. Tidak akan mengambil banyak darahmu. Ayo. Tang Li, kamu mau mati kemana? Suster. Saya bisa diadopsi oleh keluarga Tang. Karena Tang Xiao Yu lemah fisik. Dan saya adalah bank darah yang siap menyediakan darah segar kapan saja. Di sini, tidak ada yang mencintaiku. Selamat ulang tahun. Doa terbaik untukmu. Buatlah permohonan. Selamat ulang tahun Kukuku, terima kasih nenek. Li, saya ingat ulang tahunmu sama dengan Xiao Yu. Selamat ulang tahun. Ini hadiah yang saya siapkan untukmu. Lala. Kak Hinjau. Ini pertama kalinya saya menerima hadiah ulang tahun. Terima. Xiao Yu, ini untukmu. Terima kasih Kakak Yunxiao. Hari ini saya sangat bahagia. Semoga putriku semakin cantik. Terima kasih Mama. Hanya Pei Yunxiao yang paling baik padaku di seluruh dunia. Kakak Yunxiao, aku tidak setuju kamu bertunangan dengan Tang Li. Aku bertunangan dengan Tang Li juga untuk kebaikanmu. Bagaimana kalau dia bersama orang lain dan tidak mau memberikan darahnya padamu? Baiklah. Kakak Yunxiao, kamu sangat baik padaku. Tapi yang paling baik padaku di seluruh dunia adalah Pei Yunxiao. Sampai-sampai mengorbankan perasaannya sendiri. Membuatku menjadi ban darah Tang Xiaoyue. Aduh, putriku sayang, kamu sudah merasa lebih baik. Ibu sangat sedih melihatmu seperti ini. Xiaoyue, badanmu sudah lebih baik? Aku sudah jauh lebih baik. Baguslah, minumlah sup ayam untuk mengembalikan tenagamu. Kakak Yunxiao, aku benar-benar tidak nafsu makan. Adik sudah memberikan begitu banyak darah padaku, lebih baik adik yang minum. Baiklah, kalau tidak mau minum, tidak usah dipaksa. Kamu baru saja selesai berdarah, minumlah sup ayam untuk mengembalikan tenagamu. Kau Yunxiao. Kondisi Xiaoyue masih lemah, aku akan merawatnya, jangan lupa minum sup ayam. Dia takut aku anemia. Tang Xiaoyue tidak bisa digunakan lagi. Datanglah, makanlah yang lain.
Baiklah, Tidak apa-apa, tinggal 6 hari lagi aku akan pergi. Dan tidak akan pernah muncul di depan mereka lagi. Tinggal 5 hari lagi, aku bisa benar-benar pergi. Tang Li, Xiao Yue sudah keluar dari rumah sakit. Kamu belum juga turun. Hari ini Xiao Yue keluar dari rumah sakit, makanlah lebih banyak. Mau makan yang mana? Ini, silakan. Terima kasih, Kakak Yun Xiao. Tidak apa-apa. Tang Li. Sudah berhari-hari kamu donor darah, kenapa wajahmu masih pucat seperti ini? Hanya memberikan sedikit darah pada Xiao Yue, tapi berhari-hari tidak pulang. Tidak tahu kemana perginya. Sudah, berapa kali aku bilang. Jangan sembarangan pergi. Kalau kamu ada apa-apa, bagaimana dengan Xiao Yue? Tang Li, kamu sebelumnya tidak pernah pergi dari rumah selama ini, kenapa tidak memberitahuku? Kakak Yun Xiao, jangan marahi adik. Adik, hari ini aku keluar dari rumah sakit. Semua orang sudah menyiapkan hadiah untukku. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu siapkan untukku? Xiao ya, jangan bodoh. Dia justru berharap kamu tidak pernah keluar dari rumah sakit. Dia akan baik hati menyiapkan hadiah untukmu. Maaf, aku tidak punya apa-apa untukmu. Tang Li, apa sikapmu ini? Ayah, jangan marah. Ada satu hadiah. Hanya adik perempuan yang bisa memberikanku itu. Bulan depan, aku akan bertunangan dengan kakak Yun Xiao. Apakah kamu akan datang untuk memberi kami doa? Bertunangan. Tang Li, Ye Yu sekarang tidak punya banyak waktu. Apapun yang dia minta, kita harus memenuhinya. Aku hanya bermain-main dengannya, yang ingin kumadui adalah kamu. Baik, aku mengerti. Tunggu, Bu Liu bilang, saat dia membersihkan kamarmu. Dia menemukan koper kamu. Tang Li, kamu mau kemana? Kenapa tidak memberitahuku? Aku sedang sibuk menyelesaikan sketsa lukisan. Aku akan diundang untuk mencari inspirasi. Sketsa apa? Inspirasi apa? Kamu pergi selama beberapa hari. Bagaimana jika Xiao Yu tiba-tiba butuh transfusi darah? Menurutku, hentikan uang sakunya. Biarkan dia tinggal di rumah. Lukisan APA lagi? Xiao Yu bisa memanggilmu kapan saja. Yun Xiao, bagaimana pendapatmu? Tang Li, aku sudah menyiapkan kamar untukmu di lantai atas. Kamu bisa melukis di sana, oke? Oke. Pei Yun Xiao. Kamu takut Tang Xiao Yue kehilangan kantung darah berjalan ini, kan? Pergi istirahat. Makanlah, nenek. Makan. Xiao Yu, makan banyak ya. Tidak apa-apa, ini enak. Aku coba. Tiga hari. Hanya tinggal 3 hari. Adik. Besok adalah pesta pertunangan aku dan kakak Yun Xiao. Ini adalah gaun yang tidak kuinginkan lagi. Untukmu. Oh ya, besok kamu harus datang ya. Kami semua menunggu doamu. Tunggu, aku tidak tertarik dengan pesta pertunangan kalian. Dan aku tidak akan mengambil apapun darimu lagi. Kamu. Penchun, cepat bantuan. Tang Li mendorong Xiao Yu ke dalam air. Kakak tolong aku. Aku tidak bisa berenang. Dua hari lagi aku akan mati. Seharusnya aku tidak berharap padanya. Xiao Yu, kamu baik-baik saja? Xiao Yu Benkan. Kok Yun Xiao. Apakah aku akan mati? Halo. Nona Tang, semua barang-barang milikmu. Sudah dihancurkan di pabrik Chu, tapi ada satu barang. Kami tidak berani putuskan sendiri, sudah dikirimkan padamu. Baik. Masuk. Nona kedua, akhirnya kau siuman. Ini paket yang datang saat kau koma.
Ini pasti mawar yang Master Pei berikan. Saat ulang tahunmu yang ke-18. Waktu itu banyak yang iri padamu. Mak Liu, aku ingin tahu, siapa yang menyelamatkanku setelah aku tenggelam? Bukan yang Master Pei. Satpam yang mengangkatmu dari air. Padahal kaulah tunangannya. Kau tenggelam, tapi dia hanya peduli pada wanita muda. Yang tidak tahu, mengira mereka pasangan yang mesra. Yang Master Pei datang, yang Master Pei masih mencintaimu. Kakak, Tang Li, kau membuat Xiao Yu koma tidak sadarkan diri. Masuk rumah sakit, tapi masih berbaring di sini mengobrol dengan orang. Ayo, ikut aku ke ruang leluhur. Ali. Pergi ke ruang leluhur, mengakui kesalahan dengan baik, aku akan membelamu. Ayo. Tang Li, keluarga Tang telah membesarkanmu selama 18 tahun. Kau biasanya iri pada Xiao Yu, sudah biasa. Tapi kau bahkan ingin menenggelamkannya. Kalau bukan Yun Xiao yang menyelamatkan Xiao Yu tepat waktu, putri kesayanganku. Sudah celaka karena orang baik sepertimu. keluargamu benar-benar buta dan tuli. Kurang ajar. Di hadapan leluhur keluarga Tang, kau masih berani berbohong. Zenshan, siapkan hukuman keluarga. Aduh, Paman, Tang Li adalah tunanganku. Biarkan aku yang bicara dengannya. Ali, kau minta maaf saja dengan baik. Perkara ini sampai di sini saja. Pei Yun Xiao, kau benar-benar tidak percaya padaku sedikitpun. masih membantah. Yun Xiao, Mingkerla. Hukuman keluarga Arsha Kambuk, sekarang dilaksanakan. Total 20 kali, ini yang pertama. Paman, Yun Xiao, Tang Li berbuat salah, harus dia. Pelajaran. Ayah Yun Xiao, ingat Xiao Yu. Dia sekarang masih terbaring di rumah sakit. Ali, Xiao Yu masih diicu. Keadaannya kritis, kau minta maaf pada paman. Tidak perlu dihukum. Pei Yun Xiao, aku tidak salah, aku tidak mengakui. Sifat burukmu tidak berubah, Yun Xiao sangat mencintaimu, sungguh sia-sia. Cantik. Cinta. Cinta adalah memberikan tangan yang tidak diinginkan Tang Xiao Yu. Memberikan bunga mawar yang disukai Tang Xiao Yu. Memberikan sisa sup ayam yang diminum Tang Xiao Yu. Jika semua ini adalah cinta, mengapa kamu tidak mencintai Tang Xiao Yu seperti itu? Kamu dan Xiao Yu berbeda. Berbeda, dulu aku menganggapmu sebagai seluruh dunia. Tapi seluruh duniamu adalah Tang Xiao Yu. Aku hanya seorang donor darah yang naif dan mudah dibujuk. Kamu merampas kebebasanku, membatasi hobiku. Sejak kamu mendekatiku, kamu sudah menganggapku sebagai penggantinya. Ali, Tidak apa-apa. Lagi pula kamu tidak akan melihatku lagi. Tang Li, apa yang kamu katakan? Aku tidak akan melakukannya lagi, tapi jangan sengaja. Mengatakan kata-kata marah untuk membuatku kesal, oke? Kamu pikir aku sedang marah? Hello, APA? Xiao Ye Banggan, Yun Xiao. Aku akan segera ke rumah sakit. Tang Li, Xiao Yu bangun. Aku akan membujuknya untuk memaafkanmu, kamu jangan marah. Nona, Tang Li. Sehari lagi kami akan mengirim mobil khusus untuk menjemputmu. Menuju lokasi pemakaman dan kremasi. Hei, bukankah ini Tang Li? Beberapa hari lalu sengaja mendorong Nona Xiao Yu jatuh ke air, dipukul setengah mati. Sekarang, masih di sini ingin mengganggu Yun Xiao? Jangan bicara seperti itu. Aku sudah lama memaafkan adikku, dia datang hari ini. Khusus untuk memberi selamat padaku dan kakak Yun Xiao. Kalau begitu semoga kamu banyak musibah. Segala sesuatu tidak berjalan lancar. Ali, bukankah aku sudah memberitahumu, pertunanganku dengan Xiao Yu? Hanya untuk membuatnya senang. Kemampuan mental Sirius sangat lemah. Tang Li, cepat minta maaf pada Xiao Yu. Aku akan minta maaf padanya kecuali aku mati. Paman dan Bibi, jangan memaksa Tang Li. Kamu diam saja di sini. Kondisi Xiao Yu sekarang tidak stabil, mungkin perlu transfusi darah kapan saja. Aku mengerti. Jangan dengarkan dia. Nona Tang, mobil yang akan menjemputmu ke kremasi akan tiba dalam 20 menit.
Tang Li, kamu sangat penting bagiku. Mari kita bertunangan. Pei Yun Xiao, mulai dari sekarang. Kita tidak ada hubungan lagi. Bu Liu, tolong antarkan surat pemutusan hubungan ke pesta pertunangan. Serahkan kepada Pei Yun Xiao. Nona Chang, mau akan kenal Yun, Nenek-san, 22, 12. Sudah menunggu 2, Nenek-san, 22, 12. Pei Yun Xiao, orang yang mencintaimu tidak kamu hargai. Orang yang tidak mencintaimu malah kamu anggap berharga. Kali ini aku tidak akan menunggumu lagi. Kakak Yun Xiao, kamu harus berlutut satu kaki. Dan memekaikan sinsin pertenangan padaku. Aku. Kakak Yun Xiao, ini satu-satunya keinginanku. Kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Xiao Yu, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Tuan Pei. Buruk sekali, Nona Tang Li tidak ada. Bu Liu, apa yang kamu bicarakan? Aku akan segera menelepon Tang Li. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Silakan periksa kembali. Tuan Pei, jangan marah kalau aku terlalu banyak bicara. Kalau kamu benar-benar peduli pada Nona Tang Li, sekarang, kamu harus pergi mencarinya sendiri. Jangan sampai menyesal ketika sudah benar-benar kehilangan. Tang Li tidak akan meninggalkanku. Dia hanya marah karena melihatku berpura-pura bertunangan dengan Xiao Yu. Dan bersembunyi saja. Halo, ada apa? Apa yang kamu katakan? Paman, ada apa? Apakah ada kabar tentang Tang Li? Sepertinya aku tahu. Di mana Tang Li sekarang? Dia di mana? Jalan Danjiang nomor 51. Siapkan mobil. Yun Xiao, sebelum masuk, lebih baik siapkan mental dulu. Apa yang harus aku siapkan? Ali hanya marah padaku. Aku bisa membujuknya. Siapa ini? Tuan, apakah kamu juga hadir? Di pemakaman Nona Tang Li? Tang Li. Pemakaman. Bagaimana bisa? Dulu aku menganggapmu sebagai seluruh duniaku. Tapi seluruh duniamu adalah Tang Xiao Yu. Aku hanya seorang donor darah yang naif dan mudah dibujuk. Kau merampas kebebasanku, mengatasi hobiku. Sejak kau mendekatiku, kau menjadikanku penggantinya. Ali. Tidak apa-apa. Lagi pula kau tidak akan melihatku lagi. Yun Xiao, kau baik-baik saja? Yun Xiao, jangan terlalu emosi, ini mungkin saja palsu. Tang Li beruntung. Dia tidak akan menanggapi masalah. Benar juga, Tang Li hanya masih marah padaku. Dia tidak mungkin meninggalkanku. Segera hapus nisan itu, aku hitung sampai 3. Serahkan Tang Li padaku. 3, 2. Apakah Tang Li benar-benar meninggal? Tidak mungkin, belakangan ini dia selalu aneh. Sekali lagi menyakiti Xiao Yu, kali ini kabur dari rumah. Hanya untuk menarik perhatian kita. Sedangkan Xiao Yu pasti sangat takut sendirian di ruang istirahat. Segera telepon nenek, kita cepat kembali menemani dia. Ya, ayo pergi. Katanya Tang Li kabur dari rumah. Gadis cantik itu seharusnya sudah pergi sejak dulu. Tidak sia-sia aku berpura-pura lemah selama ini. Beberapa hari lalu aku sengaja mendorongnya ke air. Ternyata gadis cantik itu cukup kuat, tidak mati. Xiao Yu, apakah kau benar-benar menyukai Pei Yun Xiao? Yang benar-benar menyukai Pei Yun Xiao adalah Tang Li. Yang tidak kusukai, meski dibuang tidak akan kuberikan padanya. Untungnya, sekarang gadis cantik itu akhirnya kusuruh pergi ke depannya. Aku tidak perlu lagi berpura-pura lima.
Tang Xiaoyu. Ayah, Ibu, Kakak Yun Xiao, dengarkan penjelasanku. Aku baru saja mendengar semuanya di luar, kau masih mau membela diri? Xiao Yu, sejak hari kami mengadopsi Tang Li, aku sudah jelas mengatakan padamu. Tang Li adalah seorang gadis. Dia tidak makan banyak, mengapa kau masih menyuruhnya pergi? Bagaimana mungkin putri kandung keluarga Tang bisa sekejam ini? Kau benar-benar mengecewakanku. Katanya Tang Li banyak akal. Selama ini aku selalu waspada. Siapa sangka, siang malam waspada. Pencuri dalam rumah sulit diwaspadai. Ayah, Ibu, apakah kalian lupa? Dulu rumah Tang terbakar. Aku yang berani mati masuk menyelamatkan kalian. Nenek, dulu kau terkena flu burung. Aku yang nekat menanggung risiko tertular. Menjagamu siang dan malam, merawatmu. Tapi sekarang, padahal cuma melakukan kesalahan kecil yang semua orang bisa lakukan. Kenapa kalian marah sekali padaku? Kesalahan kecil? Sampai sekarang masih berani berkilah. Kak Yun Xiao, dulu kau bilang, kau paling suka lukisanku, Fajar. Katanya, lukisan ITU Superdeco bisa memberimu harapan. Xiaoyue, lukisan ini, kau yang melukisnya? Iya, Kak Yun Xiao, lukisan ini karyaku. Kalau kau suka, kuberikan untukmu. Selain itu, sebelumnya aku tak pernah masak. Hanya karena kau suka pangsit rebus, aku langsung belajar semalaman. Kak Yun Xiao, ini pangsit rebus buatanku untukmu. Sudah banyak yang kulakukan untukmu, masa tak bisa tukar? Sepatah kata maaf darimu? Kak Yun Hyo, biarpun aku memang bersalah. Tapi kalau Tang Li benar-benar peduli padamu, mana mungkin dia meninggalkanmu? Kau berbohong. Yang Master Pei, aku datang untuk membongkar Nona Tang Xiaoyue. Nenek Lu, kalian semua telah dibohonginya. Selama bertahun-tahun, dia tak pernah melakukan satupun untuk kalian. Semua yang dia katakan barusan adalah merebut jasa Nona Tang Li. Apa katamu? Tuan, Nyonya, kebakaran tahun itu. Nona Tang Li yang nekat masuk menyelamatkan kalian. Punggungnya bahkan terluka oleh kayu yang jatuh. Berkat Xiaoyue kami yang mempertaruhkan nyawa menyelamatkan. Nenek, tahun itu nenek kena flu A. Juga Nona Tang Li yang merawat nenek tanpa lelah. Dia sampai tertular demam tinggi, hampir meregang nyawa. Yang Master Pei, lukisan, Fajar, itu sebenarnya karya Nona Tang Li, Fajar. Masih ingat tahun itu, karena tekanan keluarga yang terlalu berat. Nona Tang Li, agar kau kembali punya harapan, baru membuat Fajar itu. Yang Master Pei akhir-akhir ini karena tekanan keluarga, tidak hanya tak nafsu makan. Malam hari juga sering sulit tidur. Tidak boleh, Kak. Kalau begini terus, tubuhnya bisa ambruk. Aku harus menyemangatinya kembali. Atas nama seluruh dunia, doakan kakak bahagia selalu. Sedangkan Xiaoyue jelas tahu ketulusan Nona Tang Li. Masih merebut jasanya, bahkan mengancamnya agar tidak membocorkan. Kenapa kau ganti namaku di lukisanku jadi namamu? Kau kuma enak ongkat yang cantik di keluarga kami. Lukisan jelek ini apalagi, segalanya milikku. Dia Pain? Kalau berani kasih tahu Kak Yun Xiao. Percaya tidak, aku akan membuatmu pergi sekarang, Kakak Yun Xiao. Bukan seperti itu. Aku selalu memperlakukan Tang Li seperti adik kandung. Semua ini bisa kamu lihat, yang dilakukan manusia, langit melihatnya. Selama bertahun-tahun, kamu selalu memperlakukannya sebagai anak angkat. Terus-menerus mengganggunya, memfitnahnya, orang tua angkat tidak mempercayainya. Bahkan pacarnya yang tulus memperlakukannya sebagai alat. Apakah Tang Li melihatku terlalu dekat dengan Xiaoyue? Memberimu keuntungan, membuatmu memecah belah kami. Keuntungan, kamu tahu, Nona Xiaoyue setiap bulan akan mengambil uang saku Nona Tang Li. Dia bahkan tidak punya uang untuk membeli sepatu baru. Mana ada keuntungan untuk menyuapku? Ali, sebentar lagi tahun baru, ambil uang saku ini. Beli baju baru untuk dirimu sendiri. Mulai sekarang, uang saku yang diberikan orang tua harus diserahkan padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku mencari orang untuk menghajarmu. Apakah kamu yang mengambil uang saku Tang Li? Paman, Bibi, kalian tahu tentang ini? Tidak mungkin, keluarga Tang kami juga tidak kekurangan uang puluhan ribu. Kalau dia benar-benar kekurangan uang saku, kenapa tidak datang mencari kami, aku? Ayah, Ibu, uang sakuku diambil kakak. Bisakah kalian memberiku sedikit lagi? Anggap saja aku meminjam. Jangan-jangan kamu sendiri yang menghabiskan uangnya. Jadi sengaja menuduh kakakmu. Aku tidak. Ali pernah bilang padaku, aku tidak hanya tidak percaya. Bahkan memarahinya karena tidak mengerti, aku yang salah.
Sejak Nona Tangli masuk ke keluarga Tang, aku selalu merawatnya, sekaligus menyaksikan. Dia diancam, diperlakukan sebagai kantong darah. Bahkan, dia yang belajar membuat pangsit untuk pacarnya. Dianggap sebagai tiruan yang buruk. Kakak, perutmu tidak baik. Aku membuatkanmu pangsit, coba rasakan. Adik Tangli, pangsit ini jelas. Aku yang membuatnya semalaman untuk kakak Yun Xiao. Bagaimana kamu bisa mengambil pujian orang lain, terlalu tidak menghargai hasil kerja orang lain? Kakak, aku. Kamu tahu arti tiruan yang buruk daripada menghabiskan waktu. Meniru orang lain, lebih baik beli sepatu baru. Ternyata aku salah paham pada Tangli. Aku bahkan bilang dia tiruan yang buruk, tidak bisa berdandan. Padahal dia tidak merebut atau menuntut. Tapi tidak pernah ada yang memperhatikannya, bahkan aku. Ayah, ibu, akulah putri kandung kalian. Nenek, akulah cucu kandungmu. Kakak Yun Xiao, kita tumbuh bersama sejak kecil. Kamu bilang, kamu akan mencintaiku seumur hidup, Bu Liu. Kamu ngomong tanpa bukti, jangan coba-coba rusak di sini. Hubunganku dengan kakak Yun Xiao, siapa bilang aku tidak punya bukti? Sejak 18 tahun yang lalu, aku sudah mulai merawat Nona Tangli. Aku tahu. Dia selalu punya kebiasaan menulis buku harian, tapi beberapa waktu lalu, entah kenapa, dia membakar buku harian itu di dalam tungku api. Aku sempat mengambilnya sebelum buku itu habis terbakar. Isinya, kamu lihat sendiri. Kakak Yun Xiao jangan lihat, ini semua bohong. September 2017, hari pertama sekolah. Akhirnya aku berhasil menjadi juara kelas. Dan mendapatkan kesempatan untuk membaca puisi bersama kakak Yun Xiao. Tapi kakakku memperingatkan aku untuk menjauhi kakak Yun Xiao. Kamu anggap angin lalu perkataanku ya, hari ini aku akan membuatmu ingat baik-baik. Toilet wanita Lajes. Tangli. Toilet wanita alias. Tangli, kamu di dalam? Kakak, Kakak Yun Xiao, Tangli tidak ada di dalam. Tapi aku baru saja mendengar suara Tangli. Kamu salah dengar. Kakak Yun Xiao, aku tidak enak badan, bisakah kamu mengantarku pulang? Tang Xiaoyu, ternyata selama 3 tahun SMA. Kamu terus-menerus membuli Tangli. Tidak heran selama 3 tahun itu Tangli tiba-tiba menjadi pendiam dan tidak mau memakai rok di depan orang. Aku malah menganggapnya aneh. Dan sering menyalahkannya. Tangli, kenapa kamu, tahu kan? Hari ini ada jamuan makan dengan keluarga Pei, kenapa tidak pakai gaun? Iya, di acara penting seperti ini, lihat dirimu. Orang yang tidak tahu, pasti mengira kami menyiksamu. Memalukan. Kenapa wajahmu terlihat tidak baik? Apakah kamu tidak enak badan? Kakak Yun Xiao. Mungkin kakak sedang datang bulan dan tidak enak badan. Aku akan menemaninya untuk periksa, kalian makan saja dulu. Baik, kamu periksa saja. Karena 3 tahun pembulian itu, Nona kedua menderita depresi berat, dia sering mengurung diri di kamar. Dan tidak menyalakan lampu, hanya memeluk dirinya sendiri. Nyonya Liu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Pertanyaan ini, aku juga pernah tanya pada Nona kedua, tapi dia bilang, ngapain juga ngomong, pacar pasti cuma mikir. Dia lebay dan picik. Sementara orang tua angkat bakal bilang dia jahat, cuma pengen cari perhatian. Yang paling penting, kalau dia ngomong, Xiaoyu bakal makin semena-mena nyakitin dia. Ibu Liu udah tahu kalau kamu kayak gini, dulu seharusnya. Biarin kamu mati terbakar bareng Ali di kebakaran itu. Kebakaran waktu itu juga karena kamu iri, kamu bukan cuma ngerusak masa depan Tangli, kamu juga pengen bakar dia. Itu waktu hampir seluruh keluarga kebakar. Untungnya Xiaoyu kita rela nyawa buat nyelamatin. Mama gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tangli, gak nyangka kamu jahat banget. Api itu gak mungkin aku yang nyalain. Adik, kenapa kamu bisa fitnah aku kayak gini? Kali ini kamu yang nyalain api. Hampir bakar seluruh keluarga. Aku gak bisa nanggung dosa kamu. Udah, gak usah banyak omong Ibu Liu, bawa anak durhaka ini ke ruang palcena Binafyu. Ternyata kebakaran waktu itu, Tang Liang rela nyawa nyelamatin kita. Sementara aku cuek aja, malah tampar dia. Aku malah langsung kunci Ali di ruang bawah tanah.
Gak kasih makan minum, kunci dia lama banget. Kenapa aku bisa sebodoh ini ya? Waktu itu Tang Li coba jelasin ke aku. Kamu malah halangin dia buat ngomong. Tang Xiaoyu. Kamu tahu Tang Li rela donor darah buat kamu. Dan dia anggap kamu panutan. Kenapa kamu bisa kayak gini? Kenapa? Karena aku yang jadi tunangan Pei Yun Xiao. Aku usir anak angkat yang gak ada hubungan darah. Ada masalah APA? Tang Xiaoyu. Ternyata ini isi hatimu. Iya, aku memang picik, suka pamer dan iri. Selama ini, setiap kali sakit pingsan, setiap kali butuh donor darah, itu semua aku yang atur. Aku cuma pengen lihat kalian peduli sama aku. Pengen lihat kalian cuekin Tang Li si anak angkat itu. Tang Xiaoyu, kenapa kamu bisa kejam banget? Aku salah ngelihat kamu. Aku jahat. Yang bener jahat itu kamu, Pei Yun Xiao. Kamu yang keras kepala, gak ngerti hati orang, gak hargai ketulusan Tang Li. Sekarang, kamu punya hak apa buat tanya aku? Aku kasih tahu. Orang yang paling sakiti Tang Li, kamu Pei Yun Xiao. Aku yang salah sama Tang Li. Aku sekarang akan pergi minta maaf padanya. Pei Yun Xiao, Tang Li sudah sangat kecewa padamu. Seumur hidupmu. Anak durhaka, jangan asal bicara, tutup mulutmu. Tutup mulut, aku tidak mau. Aku ingin semua orang tahu tentang keluarga Tang. Aku ingin semua orang tahu, aku ingin keluarga Tang menjadi berita utama di kota C, menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Anak durhaka. Zhenshan, hapus Tang Xiaoyu. Dari silsilah keluarga Tang, usir dia. Keluarga Tang tidak punya anak perempuan tidak berbakti seperti ini. Baik, Ayah, ibu, aku salah. Aku tidak bisa melepaskan status sebagai putri keluarga Tang. Aku masih punya teman-teman, kalau mereka tahu, pasti akan menertawakanku. Ibu, aku adalah anak kandungmu yang kau kandung selama 10 bulan. Apakah ibu tega melihatku diusir dari keluarga Tang dan menjadi gelandangan? Ya. Kamu adalah anak yang aku kandung selama 10 bulan. Ibu, aku adalah anak kandungmu yang kau kandung selama 10 bulan. Ibu dan anak kandung tidak ada dendam semalaman, aku melakukan itu sebelumnya. Karena takut kehilangan kalian. Sekarang Tang Li sudah pergi, aku akan kembali menjadi anak baikmu. Ibu, Tang Li meskipun bukan anak kandungku. Tapi dia selalu memperlakukan aku seperti ibu kandungnya, sedangkan kamu selalu memperlakukan aku sebagai alat pamermu. Memanfaatkan cintaku padamu untuk menyakiti orang lain lagi dan lagi. Zhenshan, aku sarankan untuk mengirim Tang Xiaoyu ke desa, kalau tidak, dia ini orang gila. Kalau kita lepaskan, tidak tahu akan menyakiti berapa banyak orang. Desa, bau dan kotor, aku tidak mau pergi. kenapa tidak boleh? Suatu musim panas, mereka pergi piknik, sedangkan kamu membuatnya tinggal di sana selama lebih dari seminggu, tidak punya siapa-siapa. Dia bisa sendirian, kenapa kamu tidak bisa? Sudah diputuskan, 3 hari lagi. Tang Xiaoyu akan dikirim ke desa. Kakak Yun Xiao, tolong aku. Apakah kamu tega melihatku menjadi gelandangan? Paman, bibi. Anak kalian sendiri, kalian yang urus. Ibu. Nenek, ayah, Aku tidak punya anak seperti kamu. Lepaskan. orang yang mengkhianati hati yang tulus harus menelan ribuan jarum. Hei Yun Xia, kamu tidak akan pernah menemukan Tang Li seumur hidupmu. Tang Li, Xiaoyu sekarang sangat membutuhkan transfusi darah. Ikut aku. Suster, tidak perlu diperiksa, dia adalah golongan darah negatif, langsung ambil. Tang Li, aku sudah menyiapkan kamar untukmu di lantai atas. Kamu bisa melukis di dalam, baik? Kamu tinggal diam di sana. Kondisi Xiaoyu sekarang tidak stabil. Mungkin kapan saja membutuhkan transfusi darah, ternyata di saat terendahku. Orang yang memberiku harapan selalu Tang Li. Aku yang salah mengenali orang, menganggap mutiara palsu sebagai mutiara asli. Aku yang egois dan dingin, akhirnya mengusir Ali. Beritahu semua anggota keluarga PI untuk mencari Tang Li. Ya, Tuan Pei, kemana Anda akan pergi? Aku akan mencari Tang Li. Kamu bahkan tidak mau meninggalkan satu foto pun untukku. Kali ini kamu benar-benar tidak akan memaafkanku lagi? Tuan Pei, masih belum ada kabar tentang Nona Tang Li. Apa maksudnya tidak ada kabar? Seorang manusia hidup bisa menghilang dari kota C? Tuan Pei, kami sudah mencari di seluruh kota C, dan menemukan Nona Tang Li. Benar-benar seperti menguap dari dunia. Mungkin Nona Tang sudah
Kalau begitu perluas area pencarian, jika tidak ditemukan di kota C. Cari di seluruh negeri, jika tidak ditemukan di seluruh negeri. Cari di seluruh dunia, telusuri semua tempat. Temukan Tang Li di mana saja. Ya, Tang Li. Kamu sebenarnya di mana? Tuan PI, sudah ketemu. Sudah mendapatkan kabar tentang Nona Tang Li. Benarkah? Di mana? Di kota A, lokasi spesifiknya belum diketahui. Kota A. Kakak Yun Xiao. Aku ingin pergi ke kota A untuk melukis, lihat pemandangannya sangat bagus. Tang Li pernah bilang, dia ingin pergi ke kota A untuk melukis. Beritahu keluarga Tang. Tuan PI, ini hanya dugaan Anda. Bagaimana jika Nona Tang tidak ada di sana, bukankah Anda akan sia-sia? Bahkan jika hanya ada 1 dari 10.000 kemungkinan, aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan membukanya kembali. Yun Xiao, kamu yakin Ali ada di sini? Iya, Yun Xiao, apakah kamu salah tempat? Lihat tempat ini, transportasinya sangat tidak nyaman, sangat sepi. Kamu bilang, kenapa dia memilih tempat seperti ini? Tidak mungkin. Ali pernah bilang sama aku, dia tidak suka keramaian kota besar. Dia lebih suka cari tempat yang tenang, hidup dengan damai. Menjalani hari dengan 3 kali makan, ingin sendiri saja. Sayangnya, waktu itu aku tidak dengar perkataannya. Iya, dulu aku juga tidak tahu apa hobi Ali. Betul, kita cari dia dan berusaha memperbaiki kesalahan. Paman dan Bibi, kita cari lagi di depan. Yun Xiao, lihat itu Ali bukan? Beneran dia? Itu Tang Li, ayo. Ali. Tang Li. Anak-anak, kembali ke kelas dulu. Ali, akhirnya aku menemukanmu. Semua ini salahku. Aku mohon, kasih aku 1 kesempatan lagi untuk memperbaiki. Kamu salah sangka. Aku Tang Li, bukan Tang Xiaoyue. Ali, kita sudah tahu semua yang Xia Yue lakukan padamu selama ini. Iya, selama ini kamu sudah menderita. Kami juga merasa bersalah. Ali, aku tahu kesalahanku sebelumnya. Membuatmu tidak bisa memaafkanku secepatnya, tapi percayalah padaku. Termasuk kebaikanmu padaku, perasaanmu padaku. Pengorbananmu, mungkin aku mengabaikannya. Tapi aku mohon, kasih aku 1 kesempatan lagi. Ini bukan memperbaiki. Ini kebiasaan yang hancur. Dulu aku mengejarmu, menurutimu. Sementara kamu fokus padanya. Sekarang hubungannya tidak seimbang. Kamu baru sadar wajah aslinya. Lalu ingin cari kenyamanan dariku. Sayangnya, cermin retak tak bisa utuh lagi. Kenapa tidak bisa? Aku mohon. Kasih aku 1 kesempatan lagi, sekali saja, boleh tidak? Pei Yun Xiao, semuanya sudah terlambat. Kita tidak bisa kembali lagi. Kenapa tidak bisa kembali? Di sini, aku sudah menemukan orang tua kandungku, dan juga orang yang kucintai. Orang yang kau cintai? Maksudmu apa? Ya Ali, apa maksudmu sudah menemukan orang tua kandung? Sebulan yang lalu, baru saja di kota kecil ini. Aku stabil. Tidak sengaja menyelamatkan pewaris muda keluarga Yan Xiumin. Tuan, sudah cukup lama kamu memeluk? Kamu galak juga, hah? Apa yang kamu lakukan? Ini wilayah yang Master Yan. Ini namanya masuk rumah orang tanpa izin. Young Master Yan? Apa kamu mengidolakannya? Intinya, kamu harus segera pergi dari rumahku. Apa yang kamu lakukan? Mendekat lagi, aku laporkan polisi. Ya sudah, mana tega lihat orang sekarat tidak ditolong. Nak diri Shanghai. Sudah sadar? Minum bubur dulu. Kamu menyalahkan nyawaku. Katakan. Mau dibalas bagaimana? Hindari masalah yang tidak perlu. Cepat sembuh sudah cukup. Itu ucapan terima kasih terbesar bagiku. Masih muda, tapi bicara. Sangat tidak berperasaan. Sepertinya kamu punya cerita? Sudah, tidak usah digoda. Aku Young Master Yan. Tidak pernah berhutang budi. Kalau tidak mau uang. Sudah dilihat semua, bagaimana kalau?
Ku kawini saja? Bicara sembarangan lagi, aku laporkan polisi. Jangan pergi. Gelang ini dari mana? Peninggalan ibuku. Kenapa nanya? Kamu Shengyan? Akhirnya ketemu. Sudah lama ku cari, tahu? Paman Sheng, aku temukan Shengyan. Ceritanya begitu. Pulang dulu, nanti kakak Xiuming akan jemput. Ali, baru kenal Yan Xiumin. Beberapa hari, jangan tertipu. Dengarkan, pulang sama aku. Ali. Dulu bilang mau jalan-jalan lukis bersama. Travel bersama. Sekarang waktuku semua untukmu. Aku temani, ya? Maafkan aku. Antara kita bukan bisa selesai hanya dengan maaf. Ali, ibu tahu salah. Pulang sama kami. Bayar kami baiki kesalahan, ya? Iya, Ali, ayah salah. TAPI. Juga karena dulu terlalu memanjakan Xiao Yu. Sampai dia jadi ekstrim, semena-mena. Bahkan saat pertama kali kau dianiaya. Ayah juga tidak langsung sadar. Beri aku kesempatan? Kata-kata ini dalam 18 tahun terakhir. Andai ada yang ucapkan satu saja, pasti akan kuampuni tanpa syarat. Sayangnya sudah terlambat. Aku sudah tidak perlu kompensasi. Karena sekarang ada yang secara aktif mencintaiku. Ali, jangan seperti ini. Beri ibu satu kesempatan, ya? Aku mohon padamu. Tidak, aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Sebelumnya aku benar-benar salah, aku telah melakukan. Terlalu banyak hal yang menyakitimu, tapi aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu, beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menebus kesalahanku, ya? Pei Xiao, ganti rugimu terlalu murah. Apa yang kamu sebut sebagai ganti rugi? Apa yang kamu sebut sebagai cinta adalah memanfaatkanku. Untuk melindungi Tang Xiao Yu, benar kan? Sudah larut, aku pulang dulu. Ali. Lepaskan dia. Kakak, Hujan sudah deras, tidak tahu pulang. bertemu dengan beberapa kenalan lama. Ali, kamu memanggilnya kakak? Keluargaku dan keluarganya adalah teman lama. Kami sudah bertunangan sejak kecil. Dia tidak hanya kakakku, tapi juga tunanganku. Ali, kamu sengaja mengatakan ini untuk membuatku marah, kan? Ya, Ali, sejak kecil kamu selalu menganggap Yun Xiao sebagai duniamu, tidak pernah meninggalkannya. Kenapa tiba-tiba mengakui orang lain sebagai kakak? Ya, Tengli, dengarkan nasihat ayah. Sejak kecil, kamu tidak pernah pergi jauh di luar sana. Bisa tertipu orang. Aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian, dan sekarang jembatan adalah jembatan, jalan adalah jalan. Tolong jangan ikut campur urusan keluargaku. Hujan sudah deras, pulanglah lebih awal. Ayo, kita pulang. Kita sudah kenal selama 18 tahun. Bergaul selama 18 tahun, aku tidak percaya. Kamu dan seseorang yang baru dikenal beberapa hari, akan pergi. Ayo kita pergi. Tangli. Kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Pei Yun Xiao, kalau belum selesai belajar manajemen keuangan. Jangan mesak untuk makan. Kenapa kamu datang? Kamu masih di sini, aku tidak tenang, aku ingin menemanimu. Ali. Kebaikanmu padaku, aku ingat semua. Aku pasti tidak akan membiarkan orang lain merebutmu. Maaf, karena masa laluku mengganggumu. Kalau kamu marah, kamu bisa meluapkan amarahmu padaku. Maaf, aku. Aku memang marah. Pertama kali dipegang tangan, pertama kali dipanggil kakak. Semua sudah kamu ambil. Kamu harus bertanggung jawab. Yang Xiuming, bisakah kamu serius? Aku baru saja bicara banyak. Tenggorokanku sudah serak, kamu masih bercanda. Baik, aku akan belikanmu air. Tunggu di sini. Kenapa kamu? Kamu belum pulang? Aku tahu tiba-tiba datang membuatmu marah. Minumlah dulu, maaf sekali. Kamu baru saja donor darah, minumlah susu untuk mengembalikan tenaga. Aku tidak bisa minum susu murni. Dulu, kamu menyuruhku minum susu murni. Seolah aku hanya kantong darah yang kamu pedulikan.
sekarang ingin menjadikannya sebagai kebaikan untuk mempengaruhiku. Ali, Dia tidak bisa minum susu, dia intoleran laktosa. urusan antara aku dan Ali, tidak perlu. Orang luar seperti kamu dicampur. Pei Yun Xiao. Kita tidak mungkin lagi, jangan ganggu aku lagi. Bagaimana kamu tahu aku intoleran laktosa dan tahu? Minuman apa yang aku suka? Aku, lumayan jeli, makan beberapa kali denganmu. Lalu menemukannya, aku ingat. Cepat lihat, itu pemimpin muda keluarga Yan Xiuming, sangat tampan. Siapa wanita di sampingnya? Juga cantik. Mungkinkah itu tunangannya yang hilang lama? Permisi, bisakah aku minta WeChat MU? Ini, kamu harus tanya dia. Maaf, aku tidak tahu kamu punya tunangan. Bukan. Wow, Yan Xiuming, ini cara tidak langsung mengumumkan. Dia punya tunangan, kan? Itu tunangannya, ya ampun. Yang Xiuming, kenapa kamu ngomong sembarangan? Orang salah paham gimana? Salah paham apa? Kamu tunanganku. Bercanda, HP kau habis baterai, aku suruh dia minta WeChatmu. Tanya apakah kamu bisa kasih aku WeChat, ini normal kan? Oh, orang tuaku masih menungguku di rumah. Aku pulang dulu. Rumahmu ke arah sana. Yanyan, keluarga kita akhir-akhir ini ada beberapa urusan. Harus kembali ke Kyoto, kamu mau ikut aku dan ibumu? Mendadak sekali. Yanyan, kalau kamu tidak mau pergi, kamu bisa tenang tinggal di rumah melukis. Aku dan ayahmu setelah selesai urusan akan kembali menemanimu. Tidak apa, aku tinggal di sini menemaninya. Bagaimana dengan bisnismu di Kyoto? Keluarga Yan ini banyak orang, tanpa aku, bisnis tidak jalan? Kan? Xiuming benar, aku juga tidak pergi. Putriku sayang, ingin tinggal di sini, jadi kita sekeluarga akan tetap bersama. Benar, setelah susah payah menemukan Yan, aku harus memberi kompensasi untuk cinta yang hilang selama 18 tahun ini. Ayo, makan lebih banyak. Mulai sekarang, ibu akan membuat berbagai macam makanan lezat untukmu setiap hari. Pasti bisa membuat Yanyanku menjadi gemuk dan sehat. Aku akan pergi bersamamu. Kamu sudah memutuskan? Tidak penting kemana, yang penting bersama orang yang dicintai. Halo, Tuan Pei, Nona Tang akan meninggalkan kota A. apa katamu? Ayah, ibu, kenapa kita tidak pulang, tapi ke sini? Anak bodoh, ini adalah rumah kita. Selamat datang, Nona besar. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah kejutan yang kami berikan untukmu. Anakku, ada satu hal yang semua orang tidak memberitahumu. Sebenarnya, keluarga kita adalah miliarder. Miliarder. Begini, keluarga bangsawan di ibu kota memiliki beberapa aturan. Untuk menghindari anak-anak tumbuh dengan kebiasaan buruk, jadi kami menyembunyikan status kaya kami sampai mereka dewasa. Baru akan memberitahunya. Bagaimana kamu tahu begitu jelas? Jangan-jangan. Kamu bukan ketua muda keluarga Yan? Aku pernah tinggal di kota kecil A selama setahun. Sering membantu warga mengusir geng. Jadi mereka memanggilku tua. Lalu apa identitas aslimu? Dia adalah cucu dari jenderal tua yang telah meninggal di kompleks ibu kota. Mengelola bisnis pelabuhan laut dan properti darat. Anak ini memang hebat. Sekarang, setelah kami akhirnya menemukanmu, kami tidak ingin menyembunyikan lagi. Ayo, lihat apakah kamu suka barang-barang ini? Jaket Hidak. Bisa kayak yang lain. Suka. Terima kasih ibu, terima kasih ayah. Terima kasih, Yan Xiuming. Baiklah, mari pulang. Ini untuk apa? Tuan Yan bilang, untuk menyiapkan kamar untuk Nona. Semuanya harus yang terbaik. Apakah lukisan ini familiar? Ini yang kubawa dari pasar gelap kota C. Bagaimana kamu tahu lukisan ini buatanku? Aku tidak tahu, tapi aku mengenal lumba-lumba di lukisan ini, jadi aku membelinya. Sepertinya kita memang punya jodoh. Ya, kita memang punya jodoh sejak umur 5 tahun. Di akuarium, kita pernah menghadap lumba-lumba dan membuat janji bersama. 5 tahun. Kita
Kamu bilang, lumba-lumba bisa menghasilkan gelombang khusus. Pasangannya bisa bertemu dimanapun. Aku ingat semuanya. Kamu masih ingat gelang ini? Kamu pernah bilang, kalau pakai gelang ini, setelah kita besar, kamu akan datang untuk menikahiku. Ini. Lupa, Tidak apa-apa, kali ini gantian aku yang menikahimu. Kamu mau? aku mau. Maaf, baru menemukanmu sekarang. Ayo, Yan, makan lebih banyak. Ayo, makan tahu. Ternyata, di bawah perawatan Xiu Ming, wajah Yan jauh lebih segar. Mereka berdua tumbuh besar bersama. Sejak kecil Xiu Ming suka mengikuti Yan dari belakang, selalu bilang kalau sudah besar nanti, dia akan melindunginya. Sekarang masih ingin mengikutinya, ingin melindunginya. Ngomong-ngomong Yan, keluarga besar di ibu kota sudah tahu kamu ditemukan. Mereka semua ingin bertemu. Aku dan Xiu Ming sedang berdiskusi. Berencana mengadakan pesta perkenalan yang meriah untukmu. Bagaimana? Ayah, aku baru saja kembali, terlalu mewah. Sekarang aku ingin semua orang tahu. Putri kesayanganku sudah ditemukan. Yan, kamu tenang saja. Di ibu kota, aku tidak akan membuatmu merasa tidak nyaman. Kalau kamu tidak ingin mengadakan, merasa terlalu merepotkan, kita batalkan saja. Jangan dibatalkan, kalau ayah dan ibu sudah siap. Aku akan ikut. Bagus, semua lukisanmu yang dulu akan dipamerkan. Agar semua keluarga di ibu kota melihat betapa hebatnya putriku. Lukisan-lukisan masa kecilnya juga akan ditampilkan. Kita adakan pameran desain. Ayah, jangan dengarkan Yan Xiu Ming, itu hanya coretan masa kecilku. Selain itu, aku ini orang kecil yang tidak terkenal, mengadakan pameran desain. Siapa yang mau lihat? Yan, aku jamin, lukisanmu pastinya akan meledak. Nona, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai tunanganmu. Ini berbulan. Yun Xiao, siapa sebenarnya orang tua kandung Ali ini? Kondisi keluarganya sangat baik. Ya, sepertinya ini adalah kawasan villa terbaik di sekitar Kyoto. Kawasan villa terbaik. Ali, akhirnya kamu mau menemuiku. Bicaralah langsung, aku sekarang tidak dekat denganmu. Ali, ini kue yang kubuat sendiri untukmu. Aku sudah mengecek, rasa stroberi adalah favoritmu. Ini kue stroberi. Ya, Ali, ibu tahu kamu sangat suka stroberi sejak kecil. Sangat suka stroberi. Ali, coba cicipi, jika kamu suka, aku akan membuatnya setiap hari untukmu. Siapa yang buatkan untukmu? Pei Yun Xiao, simpan sikapmu yang ingin menyenangkan. Aku bukan lagi Tang Li yang dulu, yang makan sisa-sisa orang lain. Tang Li yang dulu, kasih sayang yang datang terlambat lebih rendah dari rumput. Jadi simpan kebaikan palsumu dan pergi dari duniaku. Ali, kami dan Yun Xiao benar-benar datang untuk meminta maaf. Berilah kami satu kesempatan. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Lepaskan. Panggil orang, usir Tuan Pei, dan yang lainnya. Apa yang kalian lakukan? Ali, kamu lupa. Kamu lupa nama keluarga kamu sendiri? Apakah kamu masih ingin kembali ke keluarga Tang? Surat pemutusan hubungan sudah kutandatangani, mulai sekarang aku bernama Sheng. Bukan Tang. Kamu. Ali, Yun Xiao, untuk apa kamu mengambilnya? Kue ini sudah kotor. Yun Xiao, Penyakit lambungmu kambuh. cepat. Ali, I need terlalu. Kamu bilang Yun Xiao dengan baik hati membuatkan kue untuknya. Dia tidak hanya tidak menghargai, tapi langsung menjatuhkannya. Hingga anak itu terkena penyakit lambung. jangan salahkan Ali. Yun Xiao, dia sudah memperlakukanmu seperti ini. Kenapa kamu masih membelanya? Aku yang salah pada Ali. Kamu tahu arti dari Dong Si Xiao Yi, kan? Daripada menghabiskan waktu meniru orang lain. Lebih baik beli sepatu baru. Kasih sayang yang datang terlambat lebih rendah dari rumput, jadi simpan kebaikan palsumu. Pergi dari duniaku. Dua orang, tuan ini baik-baik saja, cuma sakit mak kambuh. Ditambah emosinya sangat tinggi, biarkan dia istirahat sebentar. Nanti akan membaik. Dokter, maaf merepotkan Anda. Anda adalah ahli dalam mengobati sakit mak. Harus pasti sembuhkan dia ya. Tolong dua orang tenang. Kami yang terluka terlalu dalam sampai Ali sekarang. Masih menganggap kami musuh. Kabarnya keluarga kaya Sheng di Kyoto telah menemukan putri angkat yang hilang bertahun-tahun. Akan mengadakan pesta pengakuan 2 hari lagi, lalu mungkin pertunangan dengan Pangeran Kyoto Yan Xiaoming. APA?
orang tua kandung Ali. Ternyata keluarga terkaya. Tak disangka, pria yang selalu bersama Ali. Ternyata Pangeran Kyoto, satu-satunya penerus keluarga Yan. Yan Xiaoming, yang paling penting. Mereka sekarang malah akan bertunangan. Yun Xiao, jangan terburu emosi. Tidak boleh. Aku tak izinkan Ali menikah dengan pria lain. Aku akan mencarinya. Yun Xiao, kondisimu belum pulih. Yun Xiao, kata dokter kamu harus istirahat total. Semuanya. Hari ini adalah hari kami berdua bersatu kembali dengan putri kami. Yanyan, ini paman dari keluarga Yan. Halo Paman. Bagus, Yanyan akhirnya pulang. Xiuming si bocah nakal ini. Bisa tenang membangun keluarga dan usaha. Yan Xiuming, kamu sering bikin kesal ayahmu ya? Kalau sudah bertunangan, kamu gantikan dia urus aku deh. Nggak serius. Siapa mereka? Kalian kenal? Sekelompok orang tak penting, tak perlu dipedulikan. Kalau kuma orang tak penting, tak yuza hiraka mereka. Ayo, makan kue osmanthus. Itu kue osmanthus kesukaanmu, coba cicip. Ayo, coba sedikit. Sepertinya Ali benar-benar tak berniat maafkan kami. Salah kami sendiri. Luka yang kami berikan ke Ali terlalu besar. Tak apa, sekarang kami sudah temukan Ali. Harus aktif beritahu dia ketulusan permintaan maaf kami. Kalau kuma orang tak penting, tak yuza hiraka mereka. Ayo, makan kue osmanthus. Ya, Ali memang belum maafkan kami. Kami harus lebih sabar. Kami tunggu di luar, tunggu dia keluar dan maafkan kami. Baik. Katakan, dari pagi sampai malam ini. Acara ini seharusnya sudah selesai. Kenapa? Ali belum keluar ya? Iya, sekarang cuaca sudah dingin, tidak tahu. Apakah Alia can keluar menemui kita? Ah. Yun Xiao bengkanglah. Yun Xiao bengkanglah. Yun Xiao bengkanglah. Yun Xiao. Ah, terima kasih. Ini obat mak. Air. Aban gun. Yun Xiao. Terima kasih. Kenapa kamu? Aku mencari Ali. Ali di mana? Bawa dia pergi. Yang bermargayan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Aku adalah ibu angkat Tang Li, kamu berani memperlakukan aku seperti ini. Iya, atas dasar apa kamu menyuruh orang menangkapku? Kalian, sekarang mengontrol kami, apakah Ali tahu? Ash, Aku menyarankan kamu melepaskan kami, kalau tidak. Aku yang menyuruh mereka membawa kalian kemari. Ali, Aku tahu, sejak kecil kamu yang paling baik hati. Kamu membiarkan kami masuk, apakah masih peduli pada kami? Ali tadi obat ma itu kamu yang memberikanku, iya kan? Kamu memakan aku, iya kan? Aku hanya tidak ingin kamu mati di acara pengakuan keluargaku. Mengganggu ketenangan keluargaku. Ali, sebelumnya aku melakukan terlalu banyak kesalahan. Kamu tidak memaafkanku. Bisa dimengerti, tapi kamu tidak bisa terus melihat pria lain bertunangan, Ali. Aku akan tinggal di sini hari ini, asalkan kamu memaafkanku aku akan pergi. Peyun Xiao, apakah kamu sedang terharu sendiri? Kamu sebagai seorang presiden perusahaan, meninggalkan begitu banyak karyawan di sini meminta maafku. Ya, tapi aku tidak terharu sendiri. Ali, tidak peduli kemana, tidak peduli kaya atau tidak. Aku hanya membutuhkanmu. Ya, Ali, kalau kamu tidak mau pulang bersama kami, aku dan ayahmu serta nenek, kami sekeluarga akan pindah ke sini. Kita sekeluarga lengkap. Ali, asalkan kamu setuju, kami bisa pindah ke sini sekarang. Bagaimana dengan Tang Xiaoyu? Bukankah dia permata keluarga kalian? Bagaimana dengannya? Suruh dia pergi. Jangan pedulikan dia. Tang Xiaoyu. Dia sudah memutuskan hubungan dengan kita. Kita sudah mengirimnya ke desa. Ali, mulai sekarang kami akan selalu ada di sampingmu, melindungimu. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Ali,
Sekarang yang paling penting bagiku adalah meminta maafmu. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kamu memaafkanku, Tang Li. Ayo pulang bersamaku. Maaf. Aku sudah punya tunangan. Semua yang perlu dikatakan sudah selesai. Ayo kita pergi. Yan Xiuming, maafkan aku tadi. Aku merah. Bujuk aku. Ahem. Ada apa, Tuan Ye? Pei Yun Xiao ingin bertemu dengan Nona. Suruh dia pergi ya. Kamu marah karena Pei Yun Xiao. Kamu adalah Shenyan. Bukan Tang Li, kenapa dia terus mengganggumu? Melihatnya seperti itu membuatku kesal. Jangan marah lagi. Cium sini, nanti tidak marah lagi. Tidak serius. Aku mau ke kamar mandi. Ayo pergi. Yan Xiaoming. Kembali, anak nakal, datang untuk menggantikan pamanmu minum. Kamu pergi dulu. Tang Li, kamu membuatku dikirim ke desa. Sekarang aku akhirnya berhasil melarikan diri. Aku akan membuatmu membayar apa yang seharusnya. Tang Li, Tang Xiaoyu. Bukankah kamu dikirim ke desa? Kenapa bisa ada di sini? aku berusaha keras melarikan diri dari desa hanya untuk mencarimu. Tang Li, aku tidak akan membiarkanmu mengambil segalanya dariku. Matilah kamu. Lama tidak berjumpa. Minum lebih banyak. Ayo minum. Xiuming, Yan belum kembali? Aku akan telepon dulu untuk menanyakan. Baik. Halo. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Tunggu sebentar. Halo. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Bagaimana? Bibi, Paman, Yan sepertinya ada masalah. APA? Masalah? Kali ini, aku yang menang, Yan. Yan milikku, cepat, selamatkan dia. Xiuming. Halo. Semuanya. Segera cari keberadaan Nyonya Muda, cepat. Paman, Bibi, jangan panik, aku akan segera pergi. Baik. Ali, Xiao Yu mengkilik Ali. Sepertinya Xiao Yu sudah menyimpan dendam terhadap Ali sejak melarikan diri dari desa. Yun Xiao, cepat pikirkan cara. Halo. Beritahu semua, cari keberadaan Ali dengan sepenuh tenaga. Tang Xiaoyu. Hukum tidak akan membiarkan pelaku kejahatan lolos. Membunuh itu melanggar hukum. Aku tidak peduli. Tang Li, kamu pergi dan mengambil segalanya dariku. Sekarang kamu menjadi putri kaya. Sementara aku diusir ke desa terpencil. Menjadi gadis desa, kenapa? Kamu bilang aku mengambil segalanya darimu, ini semua untukmu. Mau tidak? Selama ini diadopsi oleh kalian, dijadikan kantong darah. Kalian sudah menindasku selama bertahun-tahun, siapa yang peduli padaku? Siapa yang memperhatikan aku? Tang Xiaoyu, semua ini bukan aku yang mengambilnya. Kamu sendiri yang kehilangan. Diam. Kamu bisa masuk ke keluarga Tang, menjadi kantong darahku. Kamu seharusnya merasa beruntung. Aku seharusnya berterima kasih pada semua anggota keluarga Tang. Terima kasih pada Pei Yun Xiao.
Karena ketidakpeduliannya, egois dan dingin. Mengajarkanku apa itu kejam, terima kasih pada Tang Zhenshan. Karena sikap pilih kasihnya, mengajarkanku untuk bersabar dalam segala hal. Terima kasih pada M. Alan Fang, karena dia memberitahuku bahwa tidak semua kasih sayang ibu di dunia ini hangat. Bisa juga palsu dan tidak berperasaan. Dan kamu, Tang Xiaoyu, putri keluarga Tang, arogan, kasar, dan manja. Kamu yang mengajarkanku apa itu kebodohan, apa itu memusnahkan sampai ke akar. Wanita. Maaflah kamu. Berhenti. Ibu, ayah, Yan Xiuming, kalian jangan mendekat. Sekarang gedung ini sudah dikepung. Lepaskan dia. Aku akan lepaskan. Yan Yangku. Nak, jangan terburu-buru. Mari kita bicara baik-baik. Jangan sakiti putriku. Iya nak, kamu butuh uang ya? Berapapun yang kamu mau, aku akan memberikannya, asal kamu lepaskan putriku. Tang Li, kenapa kamu meninggalkan keluarga Tang? Masih ada yang peduli padamu. Tang Xiaoyu. Di desa kamu tidak tinggal dengan baik. Malah Kalyur dan menyakiti Tang Li. Cepat lepaskan dia. Xiao Yu, jangan nakal lagi, dengarkan, cepat lepaskan dia. Padahal aku adalah putri kandung kalian. Dengar, apa yang kalian bicarakan ini? Tang Xiaoyu, Kok Hakin Xiao. Kamu masih peduli padaku, kan? Aku sudah susah payah menemukan Tang Li. Apapun yang kamu minta, aku akan lakukan. Asal kamu lepaskan Tang Li. Tang Li telah mengambil segalanya dariku. Sekarang, kalian semua hanya peduli padanya. Padaku hanya ada celaan dan makian. Padahal dulu kalian tidak seperti ini padaku. Itu karena dulu kami tidak tahu wajah aslimu. Baiklah. Sekarang aku tidak akan berpura-pura lagi, asal kalian mau mengambil pisau. Tusuk ke jantung kalian, membuatku senang. Aku akan melepaskannya. Jangan dengarkan dia. Sangat menarik. Tang Li, lihat baik-baik. Siapa pria yang rela mati untukmu? Tang Xiaoyu. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Pei Yun Xiao. Apakah kamu juga rela mati untuk Tang Li? Kumohon. Kami akan berlutut untukmu. Jangan sakiti putriku. Xiao Yu, kami juga berlutut untukmu. Asal kamu melepaskan Tang Li. Apapun yang terjadi, serang saja aku, ibu, ayah. Padahal dulu kalian sangat peduli dengan gengsi, sekarang kalian rela melepaskan gengsi dan berlutut. Hanya untuk Tang Li, wanita ini. Tang Xiaoyu. Lepaskan Tang Li, aku rela mati. Xiao Yu. Kamu dulu adalah kebanggaan terbesar ibu. Tapi sebenarnya kamu iri hati dan kejam. Merokok dan tato, kalau dari awal. Kamu jujur pada kami. Lebih toleran pada Tang Li, keluarga kami. Tidak akan sampai seperti ini. Tang Xiaoyu, sedarlah. Jangan terus-terusan salah. Tang Xiaoyu. Kamu selama ini hanya ingin menyenangkan kami. Menutupi wajah aslimu, sekarang berhentilah. Masih ada waktu. Kakak Yun Xiao, maksudmu kamu masih peduli padaku, kan? Taruh dulu pisau itu, jangan sakiti Tang Li. Pembohong, kalian semua pembohong. Yan Yan. Tang Xiaoyu. Jangan terus-terusan tersesat, lepaskan Tang Li. Semua karena kamu, kalau bukan karena kamu. Hal ini tidak akan terjadi, kamu yang memaksaku. Hari ini kalian semua jangan harap bisa lari. Xiao Yu. Maksudmu kita semua jangan harap bisa pergi, apa artinya? Ada bom, cepat, cepat pergi. Ibu. Nona Sheng, orang tua tunanganmu terluka parah. Butuh operasi, silakan tunggu dengan sabar di luar. Ibu. Aku baru saja bertemu dengan kalian, jangan tinggalkan aku. Yan Xiuming. Kamu bilang akan menemaniku, kamu bilang akan selalu menemaniku. Ali,
Kamu terluka? Dengarkan aku, ikut aku untuk dibalut. Tidak. Aku harus menjaga mereka. Ali, kalau luka tidak dibalut, akan semakin parah. Kalau Yan Xiuming bangun, dia akan sedih melihatmu terluka. Dengarkan aku, kita pergi dulu untuk dibalut. Ya. Aku tidak bisa membuat mereka khawatir padaku. Nona Sheng, keluarga kamu butuh transfusi darah. Perawat. Ambil darahku, kamu golongan darah A? Bukan. Aku golongan darah A, ambil darahku. Aku juga. Baik, ikut aku. Ambil lebih banyak, maksimal 400 cc, tidak boleh lebih. Aduh, putriku, kamu sudah lebih baik? Ibu sangat sedih. Xiao Yu, sudah baikan badannya? Aku sudah jauh lebih baik. Syukurlah. Minum sup ayam biar cepat pulih. Kak Yun Xiao, aku benar-benar nggak nafsu makan. Adik sudah banyak mendonorkan darah, lebih baik adik yang minum. Ya sudah, kalau nggak mau minum, nggak usah dipaksa. Pantas dulu Tang Li selalu lemah badannya. Selalu ingin lari dariku. Sekarang aku juga diperlakukan seperti kantong darah. Terlihat betapa dalamnya lukaku padanya dulu. Dokter, bagaimana kondisi keluargaku? Operasinya sukses, sudah dipindah ke ruang perawatan umum. Istirahat sebentar, nanti juga baikan. Ailey, Terima kasih, kalian. sepertinya Ali masih belum mau memaafkanku. Kita sudah terlalu berhutang padanya. Kali ini, untung ada Xiu. Ini namanya selamat dari bahaya besar, pasti dapat rezeki. Harus bagaimana lagi biar Ali mau memaafkan kita? Kita sama sekali tidak pantas berdiri di sini. Ini semua akibat perbuatan kita sendiri. Sekarang masih ada hal penting yang harus kita lakukan. Ayo, lihat. Ini jelas-jelas penculikan. Tapi mereka masih membela Tang Xiaoyu. Iya, sifat anak itu ekstrim, kalau selalu dimanja. Lambat laun akan berakibat fatal. Mereka pasti akan menyesal suatu hari nanti. Tidak penting lagi. Asalkan keluarga ada di sampingku. Aku sudah tidak meminta apa-apa lagi. Yun Xiao, tanganmu terbakar. Kenapa bisa gitu? Cepat, biar nenek lihat. Yun Xiao, meskipun biasanya kamu tinggal sendirian di hotel, tapi kamu bisa saja panggil koki. Ngapain masak sendiri? Belakangan ini, Ali jaga di rumah sakit siang malam tanpa henti. Aku ingin masakin sesuatu buat dia, sebagai ganti rugi. Jadi aku harus masak sendiri. Tapi coba pikir Yun Xiao. Kamu biasanya hidup enak sejak kecil. Selalu serba ada. Kamu belum pernah masak sama sekali, sekarang malah langsung masak sendiri buat Ali. Bukannya malah jadi terbakar sendiri. Worth it nggak sih? Tapi sekarang semua orang di Kyoto tahu. Ali sekarang sudah jadi tunangan. Perjamuan tunangan Xiu, mungkin dia tidak akan bertemu denganmu. Dia mungkin sudah nggak cinta lagi sama kamu. Tante, meskipun Ali nggak mau maafin aku juga harus menebus kesalahannya. Nenek, kenapa nenek datang dari kota C ke Kyoto? Aku juga pernah menyakiti Ali. Di rumah pun aku gelisah. Aku juga ingin meminta maaf dari Ali. Ayo kita antar makanan untuknya bersama.
Tapi Yun Xiao, tanganmu luka. Lukaku ini tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan Ali. Aku ikut juga. Mungkin kali ini Ali akan memaafkan kita. Ya, baiklah. Ayo pergi. Rumah sakit, Yuan. Ah, akhirnya boleh pulang setelah terbaring lebih dari setengah bulan. Iya, berkat perawatan Nyanyan. Kita bisa cepat sembuh. Ibu ayah, jalan pelan-pelan, kata dokter harus istirahat. Ada apa? Beberapa hari ini, kamu hanya peduli pada paman dan bibi. Tidak peduli padaku, kesal. Yanyan, aku dan ayahmu pulang dulu. Sebentar lagi pulang bersama Xiuming. Oh, baik. Yan Xiuming, orang lain mengira kau lebih muda dariku. Menurut Tau Tidak, mana mungkin kau tidak tahu. Kau ngomong apa? Maksudku umur. Sudah 2 tahun lebih tua, tapi kekanak-kanakan seperti adik. Karena aku ingin bersamamu, selamanya. Ali. Kau mau menemuinya? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya, ayo pergi. Ali, aku bungkus pangsit untukmu. Coba rasakan. Kakak, lambungmu tidak baik. Aku bungkus pangsit untukmu, coba rasakan. Adik Tangli, pangsit ini jelas-jelas. Aku buat untuk kakak Yun Xiao semalaman, bagaimana bisa? Kau mengambil jasanya, sangat tidak menghargai. Hasil kerja orang lain. Kakak, aku. Kau tahu arti meniru tanpa kemampuan? Daripada meniru orang lain di sini. Lebih baik beli sepatu baru. Kau bungkus sendiri. Pertama kali masak, mungkin tampilannya tidak bagus. Kalau kau merasa mual, Sangat mual. aku pulang buatkan lagi untukmu. Tidak perlu, maksudku kau yang bikin mual. Pei Yun Xiao, perbuatanmu ini justru membuatmu lebih hina, tahu? Ali, Yun Xiao sampai tangannya terbakar untuk memasak untukmu. Beri dia kesempatan menebus lagi, ya? Menebus. Pei Yun Xiao hanya mengalami luka bakar di jarinya. Bisa disebut sebagai ganti rugi, apa yang telah saya alami selama ini. Apa yang bisa kalian berikan untuk menggantinya? Saya. Kamu tidak bisa berkata apa-apa karena kamu tidak punya alasan. Pengorbanan saya untuknya. Tidak ada yang berhak meragukannya, termasuk dirinya sendiri. Lalu mengapa kamu tidak memberitahu saya? Kamu bisa saja menelepon dan memarahi saya. Saya takut jika meneleponmu, kamu akan bilang, urus saja sendiri. Saya takut jika meneleponmu, kamu akan bilang. Sebagai putri kedua tua datang, kamu hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Tidak tahu bagaimana merias diri. Maaf. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir lagi, karena saya sudah tidak peduli. Jadi kamu tidak perlu bisa dirimu sendiri. Saya mohon. 11 beri saya kesempatan lagi 1. Sudah tidak ada gunanya. Sebelumnya saya yang salah, saya terlalu bodoh. Saya telah kehilangan cinta yang seharusnya saya dapatkan. Ali. Saya mohon. Beri saya kesempatan lagi, ya? Pei Yun Xiao. Saya tidak sepertimu yang bisa dengan mudah mengendalikan perasaan. Bisa cepat jatuh cinta, juga bisa cepat tidak mencintai. Cintamu padaku begitu mudah diucapkan. Tapi saya butuh waktu lama untuk melupakannya. Cintamu seperti kembang api yang indah. Saat pertama kali melihatnya sangat indah, tapi setelah mekar, hanya menjadi dingin. Seindah apapun, semeriap apapun. Itu bukan milikku. Tidak akan ada lagi kedinginan, saya janji. Mohon beri saya kesempatan lagi. Pei Yun Xiao. Di dunia ini ada banyak orang. Cintailah orang lain. Tapi di dunia ini hanya ada satu Tangli. Saya hanya ingin kamu. Jangan paksa saya. Saya tidak akan memaksamu lagi. Saya akan mendengarkan semua yang kamu katakan, ya? Baik. Kalau begitu pergilah. Jangan pernah bertemu saya lagi. Ali, cucu kesayanganku. Jangan pergi, ya? Saya Tang Li. Bukan cucumu. Tang Xiaoyu. Ali, nenek tahu salah. Maafkan nenek, ya? Ibu. Nenek. Yan. Mereka masih tidak mau pergi. Terakhir kali nenek Tang sakit parah, dia terus dirawat di rumah sakit. Tidak sadarkan diri. Keluarga Tang dan Pei Yun Xiao sudah menunggu di luar selama sehari semalam. Mereka bilang ingin bertemu denganmu karena saat nenek Tang tidak sadar. Dia terus memanggil namamu, mungkin jika kamu menemuinya. Dia mungkin akan bangun. Aku tidak ingin lagi terlibat dengan keluarga Tang. Ali. Ayah mohon, temui nenekmu ya. Nak, meskipun nenekmu biasanya tidak baik padamu, tapi bisakah kamu mempertimbangkan usianya yang sudah tua dan tidak mempermasalahkannya? Pergi ke rumah sakit untuk menemuinya, siapa tahu dia bisa bangun.
Yanyan, tidak apa-apa, jika kamu tidak ingin bertemu. Aku akan segera mengusir mereka keluar. Sudahlah, dia pernah menjadi nenekku, aku akan pergi. Aku bisa pergi ke rumah sakit. Tapi aku tidak ingin melihat kalian lagi. Baik, jika kamu tidak ingin melihat kami akan menghindar. Terima kasih, Ali. Ayo lakukan. Halo cantik, di mana apoteknya? Apotek, Nona Tang sudah selesai. Ini uangmu, pergi sana. Tang Li, tidak kusangka aku bisa kabur lagi. Dari sekolah koreksi, kali ini, aku akan membuatmu hancur. Oli, Kyukyuku. Kamu datang. Maaf mengecuakanmu, nenek, aku adalah cucu kandungmu. Tang Xiaoyu. Xiaoyue, kamu kabur dari sekolah koreksi, SST. Nenek, aku kembali khusus untuk menemuimu. Nenek? Aduh, ada pembunuhan. Nenek. Itu dia, aku melihatnya langsung. Dia yang mencekik nenek. Kamu dicurigai melakukan percobaan pembunuhan, sekarang kamu ditangkap, menunggu interogasi. Pembunuhan. Ali, apa yang sebenarnya terjadi? Aku melihatnya langsung, dia yang mencekik nenek. Nenek sekarang sedang di ruang gawat darurat. Ali, kenapa kamu melakukan ini? bukan aku sudah bilang tidak. Paman. Ya, meskipun kami telah bersalah padamu, tapi selama ini, kami sudah merendahkan diri dan memohon padamu, jangan terlalu berlebihan. Ali, dia adalah nenekmu, bagaimana bisa kamu tega melakukannya? Kalian yang memintaku datang ke rumah sakit, apa perlu aku melakukan ini? Jika nenekmu ada APA, pergilah. Kami akan menuntutmu atas tuduhan pembunuhan. Paman, Bibi, polisi bilang, Ali hanya tersangka. Hanya dibawa untuk diperiksa, belum tentu dia pelakunya. Aku tidak mendorong Tang Xiaoyu ke air. Bukan kamu yang mendorong, apa dia yang melompat sendiri? Benar. Kurang ajar, di hadapan leluhur keluarga Tang, kamu masih berani berbohong. Cepat minta maaf. Kamu yang membuat Xiaoyu terbaring di ICU sampai sekarang belum sadar. Aku yang lupa sakit setelah luka sembuh. Masih berharap kepercayaan kalian, sungguh lucu. Teman, aku akan ikut kalian untuk diperiksa. Ali. Ebyo. Paman, Bibi. Mohon bersabar. Kenapa kalian menangis? Pasiennya belum mati. Apa? Nenek ternyata belum mati. Apa? Aku baru saja mengeluarkan pasien. Kalian langsung menangis. Bahkan tidak memberi aku kesempatan menjelaskan. Siakerlah. Nenek belum mati, tadi kami terlalu emosional. Salah menuduh Tang Li? Tidak, aku harus mencarinya. Semua. Meski nenek Tang berhasil diselamatkan. Tapi tersangka Tang Li masih terlibat dalam tuduhan pembunuhan. Kami akan menuntutnya sesuai hukum, Pak Polisi. Dia adalah anak angkat kami, hanya karena marah pada kami. Jadi dia ingin membalas dendam. Ya, jika pelakunya benar-benar dia, tolong sampaikan padanya. Kami tidak menyalahkannya, hanya berharap dia bisa introspeksi di dalam. Benar kan, Yun Xiao? Tidak, jika mereka tahu aku yang melukai nenek. Semua ini adalah tipuan, mereka pasti akan membunuh kami. Aku harus cepat lari. Anakku mana? Kalian sembunyikan anakku di mana? Tang Li diduga terlibat dalam upaya membunuh neneknya. Sekarang, sudah dibawa untuk diperiksa. Kamu bohong, anakku mana mungkin membunuh. Pasti kalian yang memfitnahnya. Hei Yun Xiao, orang lain tidak percaya padanya, ya sudah. Kamu hanya diam melihatnya dibawa pergi. Bukankah kamu bilang sangat mencintainya? Hah? Masalah antara aku dan Tang Li. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Sakurai, Tuan Yan. Kami baru saja mengambil rekaman CCTV dari rumah sakit, silakan lihat. Tang Li, hendak menyanyikan aku. Bisa kabur lagi dari sekolah rehabilitasi? Kali ini,
Aku akan membuatmu hancur. APA. Pelakunya ternyata Xiao Yu. Apakah berarti kita salah paham lagi pada Xiao Li kali ini? Apakah kita benar-benar salah menuduhnya? Halo Tuan, Nona Xiao Yu telah kabur dari sekolah rehabilitasi dan melaporkan Nona Tang Li ke polisi. Tang Xiao Yu, seharusnya dulu kita memasukkannya ke penjara, tidak akan seperti sekarang. Kita semua terjebak dalam jebakannya. Sekarang, kita harus segera ke kantor polisi untuk membantu Xiao Li bersaksi. Ya, ayo. Bajingan, kalian tidak pantas menemuinya. Keluarga Tang benar-benar tidak tahu diri, terus-menerus menyakiti putriku. Dulu, penderitaan yang dialami putriku di keluargamu. Akan kubalas, keluarga Tang, tunggu saja. Siapkan mobil, jemput Nyonya Muda pulang, siap. Ji, Kenapa kalian datang? aku datang untuk menjemputmu pulang. Jemput aku pulang? Mereka bilang aku mencoba membunuh. Dan akan menuntutku. Bagaimana mungkin aku tega melukai seorang pasien? Aku tahu, Nenek Tang tidak mati. Yan, jangan takut. Ayah sudah menangkap pelakunya. Tang Xiaoyu yang memfitnahmu. Pengadilan akan dimulai besok, kamu bisa pergi untuk mengidentifikasinya. Kamu mau pergi? Aku temani. Ya. Semua urusanku dengan Tang Xiaoyu harus diselesaikan. 3. Sidang ini dimulai, semua berdiri. APA. APA, lepaskan aku. Terdakwa Tang Xiaoyu dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan, dihukum penjara seumur hidup. Mama, aku tahu salah. Aku anak kandungmu. Kalian tega melihatku masuk penjara? Yun Xiao, aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku benar-benar tidak mau masuk penjara. Introspeksi dirimu baik-baik. Bawa dia pergi. Ayah, ibu, kakak Yun Xiao, aku benar-benar tahu salahku. Yan Xiuming, semuanya sudah berakhir, ayo kita pergi. Ali, Tang Xiaoyu sudah menerima hukumannya sendiri, dia sudah ditahan. Kamu masih tidak bisa memaafkanku? Ali, Mama tahu salah. Maafkan Mama. Mama tidak meminta maafmu, hanya saja. Rumah sudah menyiapkan kamar baru untukmu, di lemari. Ada baju favoritmu, jika kamu rindu rumah. Bisakah kamu sering-sering pulang untuk melihat Mama? Benar, Ali, selama ini kamu banyak menderita. Ayah dan Mama sekarang juga sudah tahu, tapi kita sudah hidup bersama selama 18 tahun. Bagaimanapun juga, ikatan ini tidak boleh putus. Aku dan keluarga Tang sudah tidak ada hubungan lagi. Aku akan punya keluarga baru, jangan ganggu aku lagi. Mengingat kalian sudah membesarkan Yanyan, aku tidak akan menyentuh kalian, tapi keluarga Tang. Sudah selesai sampai di sini. Ali, Mama tahu salah, tolong. Sejak Yun Xiao pulang dari pengadilan, dia terus-menerus mabuk di bar. Yun Xiao, penyakit lambungmu belum sembuh. Kalau tubuhmu sampai sakit lagi, bagaimana kamu bisa meminta maaf Ali? Katanya Ali akan mengadakan pameran lukisannya sendiri. Ini kesempatan yang sangat berharga. Benar. Ali belum memaafkanku. Aku harus mencarinya. Wow, ini bukan anak dari keluarga Yan Xiuming? Wanita cantik di sampingnya, sepertinya adalah tunangannya yang dia cari-cari. Ya kan? Pameran lukisan pribadi ini adalah yang Yan Xiuming siapkan khusus untuk tunangannya. Tak disangka, Ali juga bisa begitu bersinar, benar. Ali ini cantik. Kemampuan melukisnya juga hebat, dulu. Kenapa kita tidak melihat kelebihannya? Benar, aku sebelumnya tahu Ali bisa melukis. Tapi tidak tahu sehebat ini. Semuanya. Hari ini, Samuel lukisan yang dipamerkan. Jika kalian suka, bisa dibeli. Menurutku lukisan ini biasa saja, hanya cara Yan Xiuming untuk menyenangkan tunangannya. Mari saya jelaskan, membeli bukanlah intinya adalah berharap bisa memberikan perasaan yang berbeda kepada kalian. Kalau tidak membeli lukisan Ali, bukankah dia akan jauh lebih tenang? Dulu kita tidak membiarkannya melukis, tidak mengerti dia. Sekarang kita harus mendukungnya. Ya, kita harus mendukung Ali. Saya bersedia membeli semua lukisannya. Kami juga bersedia membeli.
Ali, Pei Xiao, apakah kamu salah orang? Dia adalah tunangan saya, Sheng Yan. tunanganmu. Apakah saya setuju? Pei Yun Xiao. Hari ini adalah pameran lukisan pribadinya. Jangan paksa saya untuk memikirkan di sini. Sudah cukup, Pei Xiao. Saya sudah bilang berkali-kali padamu. Sekarang saya punya keluarga baru, kekasih baru. Jangan ganggu saya lagi. Ali, saya sebenarnya ingin melupakanmu, tapi saya tidak bisa. Dulu kamu bilang saya tidak mengerti lukisanmu, benar kan? Sekarang saya sudah mengerti. Lukisan-lukisan ini adalah gambaran dari apa yang kamu pikirkan dan harapkan. Ini adalah impianmu untuk masa depan. Benar kan? Sayang sekali. Sekarang sudah ada orang yang mengerti saya. Ali, kamu marah padaku, benar kan? Kamu marah karena aku tidak peduli padamu. Kamu marah karena aku tidak pernah memperhatikan perasaanmu, semua ini akan aku ubah. Maafkan aku, ya. Aku mohon. Beri aku kesempatan lagi. Ya Ali. Selama ini kamu tidak ada di sini, bukan hanya Yun Xiao yang terpuruk. Kami juga. Hidup tanpa kamu, ibu merasa hambar. Bisakah kamu tidak meninggalkan ibu, kembali ke sisi ibu? Boleh kan? Iya Ali, sebelumnya ayah yang salah. Selalu curiga dan mencurigaimu, seperti ini. Sekarang, beri ayah kesempatan untuk memperbaiki diri. Boleh kan? Ali, kalau kamu marah padaku, marahlah padaku. Tapi bisakah kamu memberi aku kesempatan lagi? Tunggu, apa yang terjadi? Bukankah dia anak angkat keluarga Sheng? Kenapa dia juga terkait dengan keluarga Tang di kota C dan keluarga Pei? Katanya, waktu kecil Nyonya Sheng hilang dan diadopsi oleh keluarga Tang. Namanya Tang Li, dan dia tumbuh bersama pewaris keluarga Pei. Pei Yun Xiao, sejak kecil. TAPI. Keluarga Tang dan Pei Yun Xiao sudah terlena. Dan merasa bersalah. Sekarang dia sudah menemukan orang tua kandungnya. Dan tunangannya, mereka semua datang meminta maaf. Entah Nyonya Sheng akan memaafkan mereka atau tidak. Pei Yun Xiao, sudahkah kamu mengakui kesalahanmu? Ali, kamu sudah memaafkanku? Memaafkan. Karena hari ini semua ada di sini, aku akan bicara jelas. Aku tidak memaafkan. Ali, Sudah berapa kali aku bilang? Jangan sentuh dia. Pei Yun Xiao, masih ingat apa yang kamu katakan padaku? Kamu bilang ke Tang Xia Yue, semua pesta itu hanya sandiwara. Dan berharap aku memahamimu. Tang Li, aku sudah siapkan kamar untukmu di lantai atas. Kamu bisa melukis di sana, oke? Ya. Semua itu kebohongan Tang Xia Yue. Waktu itu, Pei Yun Xiao, kamu orang dewasa yang bisa berpikir sendiri. Masa kamu tidak bisa melihat aktingnya yang buruk itu? Tapi tidak apa, aku tahu. Di hatimu tidak ada aku. tidak ada. Di seluruh dunia ini, hanya kamu yang aku punya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Pei Yun Xiao, aku sudah tidak punya perasaan lagi padamu. Pergi dari hidupku. Ayo kita pergi. Tunggu. Aku tidak percaya perasaan seseorang bisa hilang begitu saja. Pasti kamu masih punya perasaan padaku, kan? Pei Yun Xiao, kita sudah selesai. Jangan ganggu aku lagi. Ali, kamu jelas-jelas yang paling aku cintai. Bagaimana bisa kamu begitu saja? Mencari orang lain jadi tunanganmu? Apakah dia? Apakah dia memaksamu? Pei Yun Xiao, cukup. Dulu aku memang sangat mencintaimu. Setiap hari begitu bangun tidur, aku hanya memikirkanmu. Tapi kamu memperlakukan aku seperti sumber darah. Apa hakmu menanyai aku? Ayo kita pergi. Aku mohon padamu. Beri aku kesempatan lagi, boleh? Pei Yun Xiao, hubungan kita sudah berakhir, jangan ganggu aku lagi. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Ali, Aku akan bilang ini untuk terakhir kalinya. Pergi. dia memang lebih baik dariku di mana? Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Bersama dengannya, aku bisa menjadi diri sendiri. Hidup untuk diriku sendiri. Ali. Yun Xiao, cepat kejar dia. Jangan biarkan Ali pergi dengan pria lain. Tante, kita jangan memaksa Ali lagi. Aku takut dia akan sangat muak padaku. Aduh,
Yun Xiao, kamu bilang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sudahlah, aku tidak ingin mengganggunya lagi. Oh. Tutup ini. Paman dan tante tahu tentang pameran seni hari ini. Jadi mereka menyuruhku datang untuk menemanimu. Yang Xiumin, kamu tidak marah, kan? Kamu sudah mempersiapkan pameran seni ini untukku begitu lama, tapi semuanya berantakan. Aku tidak marah, tapi sangat penasaran. Bagaimana kamu tahu aku sehebat ini? Aku hanya bicara tanpa berpikir. Setelah kejadian dengan Pei Yun Xiao hari ini, semua orang tahu kamu adalah kekasihku. Aku adalah kekasihmu. Tepatnya, selingkuhan. Kalau begitu, Nona Sheng. Apakah kamu bisa menghidupi selingkuhan seperti aku? Apakah kamu mahal? Coba saja. Aku sudah memberimu kesempatan untuk lari. Kenapa kamu harus masuk ke dalamnya? Yan Xiumin, Sheng Yan. Kamu sendiri tahu. Apakah kamu mabuk atau tidak? Sudah bangun. Bagaimana, kamu kemarin malam tidur sama aku, sekarang mau kabur? Aku tidak. Kamu lepaskan aku dulu. Sudah, aku tidak bercanda lagi, aku akan masak untukmu. Kamu siap-siap dulu, turun ya. Bagaimana aku bisa tidur sama Yan Xiumin? Baju aku mana? Aduh, tolong dong. Mama, adik. Kenapa kalian datang? Kamu masih bicara, sudah ketemu Sheng Yan. Tapi tidak dibawa pulang, biar aku lihat, sekarang dia seperti apa. Ya dong, kakak ipar gemuk atau kurus? Lebih cantik dari aku? Cepat kirim foto dong. Tak kira, kalian anak muda mainnya cukup heboh ya. Tante, dengar penjelasan aku dulu. Taya aku penjelasan. Mama, kamu ngapain sih? Anakku ini baru saja bisa mekar, seperti pohon besi yang akhirnya berbunga. Apa yang harus aku lakukan untuk mempertahankanmu? Mama. Niatmu aku terima untuknya, kalian tiba-tiba datang hari ini. Membuatnya kaget, aku akan bawa dia ke atas dulu. Baik. Nona Sheng, kamu sudah mengambil keuntungan dariku, sekarang. Aku juga sudah menyelamatkanmu di depan mamaku, kamu mau gimana membalasnya? Aku akan menggantimu. Lalu kamu mau gimana menggantiku? Aku akan belikan kamu baju baru. Aku juga akan traktir kamu makan. Nona Sheng. Kamu pikir aku kurang uang itu? Kamu juga lihat, keluargaku sangat mendesak untuk menikah, kalau ini dilihat oleh calon-calon jodohku, aku harus gimana? Lalu gimana? Menikah. Aku pernah berpikir, tidak akan menikah lagi seumur hidup, tapi tak kira. Aku malah menikah dengan Yang Xiuming secara kilat. Meskipun itu pernikahan palsu. Aku setuju. Kamu tarik surat nikahku ngapain? Sudah menikah. Bagaimana? Kamu pikir aku tidak bisa melakukan hal seperti ini? Kamu pikir aku orang yang sangat dingin? Aku bilang tidak hanya ingin mengirim teman. Aku juga akan mengumumkan ke seluruh dunia, melamarmu. Aku akan memberimu pernikahan yang khusus untukmu sendiri. Om, Tante. Xiaomi, duduk.
Paman, Bibi. Aku dan Yan Yan sudah menikah secara resmi, sekarang sedang mempersiapkan pernikahan. Baik, Yan Yan sudah terlalu banyak menderita kali ini. Akhirnya ada yang menyayanginya, tapi orang-orang yang pernah menyakiti Yan Yan, aku tidak akan memaafkan mereka. Bagaimana mereka memperlakukan Yan Yan sebelumnya? Aku akan membalasnya 2 kali lipat, Paman, lalu Anda. Apa rencana Anda? Kita begini. Yun Xiao, kabar baik, orang tua kandung Ali sudah memaafkan kita. Mereka bilang, besok lusa adalah ulang tahun Ali. Mereka menggandeng kita untuk datang. Kamu lihat baik-baik, nanti ada orang tua Ali. Di samping, membantu kita bermain. Ali pasti akan memaafkan kita. Benarkah? Hai. Benar, Nyonya Sheng, menghubungi kita langsung. Dia tidak mungkin berbohong, kamu cepat bersiap-siap. Kita pergi membantu Ali memilih hadiah. Paman, Bibi. Anda yakin ini tempat ulang tahun Ali? Alamat keluarga Sheng di sini, tidak ada masalah. Kita tangga di sini, sampai keluarga Sheng datang. Kita pergi bersama mereka untuk memilih. Apakah kamu terlalu gugup karena Ali akan memaafkanmu? Mungkin. Kita masuk dulu. Oh. Ini tempat. Tempat pernikahan. Mungkin di villa ini, kebetulan ada yang mau menikah. Hanya tidak menyangka, dekorasi tempat pernikahannya cukup bagus. Iya Yun Xiao, nanti kalau Ali sudah memaafkan kita, kamu juga bisa mendekorasi tempat lamaran di sini. Iya. Nanti, kita datang lebih awal. Tanya siapa perencananya. Nenek ini. Pernikahan ini, dilukis langsung oleh seorang pelukis. Tidak ada perencana. Pelukis. Ayah, Ada kontak pelukis ini? Nanti, kita mau melamar, juga minta dia bantu desain. mungkin tidak bisa, pelukis ini statusnya terhormat. Lalu siapa sebenarnya? Uang tidak mau. Apakah itu putri keluarga Sheng? Nona Sheng Yan. Apa? Kamu bilang apa? Aku bilang pelukisnya adalah Nona Sheng Yan, dan Villa Shuiwei adalah milik Yan Xiuming dari keluarga Yan di Kyoto. Tidak pernah dibuka untuk umum. Jadi ini cocok. Ngomong-ngomong, Shuiwei Villa ini adalah rumah rahasia yang ditinggalkan dari dinasti Qing. Ada kabar. Pemiliknya sangat misterius dan tidak pernah menerima orang luar muda. Tidak terpikir. Sekarang pemilik villanya adalah Yan Xiu. Pernikahan. Pelukis. Yan Xiuming. Ini tidak benar. Cari Yan Xiuming untukku. Pei Xiao, Ada APA? Yan Xiumo. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah hari ini ulang tahun Ali? Kenapa ada acara pernikahan? Kenapa Ali adalah perencana pernikahan? Apa aku bisa melakukan konspirasi? Justru kamu yang terus mengganggu dan merusak pameran lukisannya. Sekarang datang ke pernikahanku untuk membuat keributan? Pernikahanmu? Katakan. Pernikahanmu dengan siapa? Siapa pengantinnya? Katakan. Pengantinnya adalah aku. Pengantin Yan Xiuming adalah aku. Ali, apa yang bukan? Aku bilang. Pengantin Yan Xiuming adalah aku. Ali, jangan bercanda lagi, candaan seperti ini. Tidak lucu, jangan menakutiku. Pei Yun Xiao. Aku tidak tahu di mana kamu mendengarnya, aku akan memaafkanmu. Aku akan mengulanginya lagi. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ali, apakah kamu benar-benar bisa melupakan perasaan kita? Bisa melupakan seseorang yang kamu cintai sejak kecil?
Ali, Kakak Yun Xiao. hari ini adalah ulang tahunmu. Hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih, Kakak Yun Xiao. Ini pertama kalinya aku menerima hadiah ulang tahun. Hari-hari sebelumnya, aku memang terluka. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Aku punya orang tua kandungku sendiri dan Yan Xiuming. Aku sangat bahagia. Sebelumnya aku yang salah, aku terlalu menyakitimu. Tapi aku bersumpah dengan hidupku. Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Sudah terlambat. Aku sudah jatuh cinta pada orang lain. Yan Xiuming, terima kasih telah muncul kembali dalam hidupku. Terima kasih karena selama 18 tahun ini kamu tidak pernah berhenti mencariku. Terima kasih atas pendampinganmu selama ini, di masa lalu. Aku selalu hidup dalam bayang-bayang. Tidak pernah melihat perasaanmu dengan jelas. Sekarang aku ingin mengatakan, Yan Xiuming. Aku sangat senang menjadi istrimu. Nona Sheng. Aku juga sangat senang menjadi suamimu. Inikah rasanya cinta yang padam? Yuan Lai, ternyata selama 18 tahun ini, Ali selalu hidup seperti ini. Sekarang mari kita bicara tentang Ali. Dia sekarang sudah menjadi anak angkat keluarga Sheng. Nyonya muda keluarga Yan, juga seorang pelukis yang dikagumi banyak orang. Namun di sini, kami sebelumnya memperlakukannya seperti roti, jika itu aku. Aku benar-benar merasa tidak seharusnya memperlakukannya seperti itu. Ya. Lepaskan. Jangan lagi mengganggu Ali, kami dengan tulus mendoakan kebahagiaannya. Doa. Wanita yang dulu ingin kunikahi. Menikah dengan orang lain. Boss Pei, apakah hadiah yang Anda siapkan untuk Nona Tang masih akan diberikan? Berikan. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan untuknya. Aku Tang Li, bersedia menikah dengan Yan Xiuming. Seumur hidup menjadi istrinya. Yun Xiao, kamu baik-baik saja? Ibu, silakan minum teh. Ayah, silakan minum teh. Ini adalah gelang giok warisan keluarga Yan. Sekarang aku memberikannya padamu, Yan Yan, ayo. Ini terlalu berharga. Ibu akan memakannya untukmu. Sangat cantik. Yan Yan juga sangat putih. Memakannya sangat bagus. Cepat bangun. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Ini hanya bisa dipakai oleh menantu keluarga Yan. Kamu sekarang adalah menantu keluarga Yan. Cepat terima, kalau tidak. Ayah dan ibu akan curiga pada kita. Baiklah, aku menerimanya. Nah, itu baru benar. Halo, kami ada urusan penting, ingin bertemu dengan Ali. Tolong beritahu dia. Cepat pergi, nyonya muda kami bernama Shenyan. Bukan si Ali. Ali, Yun Xiao sudah hampir tidak bisa bertahan, kumohon. Cepat pergi melihatnya, ya Ali. Ali, Yun Xiao sudah hampir tidak bisa bertahan, kumohon, cepat pergi melihatnya. Dia kenapa? Dokter bilang, Yun Xiao terkena kanker lambung stadium akhir, sudah tidak punya banyak waktu lagi. Jika ada keinginan yang belum terpenuhi,
Segera selesaikan. Ali. Kali ini kami benar-benar tidak berbohong padamu. Penyakit lambung Yun Xiao, ini sudah dia bawa sejak kecil. Ditambah dia belakangan ini bekerja keras, makan tidak teratur, lalu menghadapi tekanan yang besar. Jadi, Ali, dia bilang dia punya banyak hal yang ingin dikatakan padamu. Hanya saja dokter bilang, waktu sadarnya tidak stabil. Nona kedua, kenapa tiba-tiba ingin membuat pangsit? Kakak Yun Xiao lambungnya tidak baik, aku ingin membuatkan dia makanan. Membantu merawat lambungnya, kalau tidak, nanti akan banyak menderita. Yan, aku akan menunggumu di luar. Pei Yun Xiao. Mungkin ini takdir. Kita ditakdirkan untuk menuju tragedi. Kamu sudah bangun. Dokter bilang kamu terkena kanker lambung stadium akhir. Tidak punya banyak waktu lagi. Apa masih ada keinginan yang belum terpenuhi? Katakan. Aku mendengarkan. Ali, jika aku bisa bertahan hidup, bisakah kamu memaafkanku? Ali. Bisakah kamu memaafkanku? Tidak. Jika bisa mengulang, betapa indahnya. Keinginan terbesarku, Pei Yun Xiao, adalah tidak bisa menemani Tang Li untuk bahagia selamanya. Yan. Pulang. Datang. Jika kamu sedang dalam kebingungan dan kegelapan, jangan takut. Berbaliklah, karena seluruh duniamu berdiri di belakangmu.